Halo sahabat GM, jumpa lagi dengan Kakak Yosi Maureta, tentor dari TPB Gajah. Materi yang akan kakak sampaikan kali ini adalah tentang sistem perkembangbiakan hewan untuk kelas 9 SMP. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya dulu ya. Sebelum kita membahas tentang sistem perkembangbiakan pada hewan, kita harus tahu dulu ya, apa sih tujuan dari hewan itu berkembang biak. Jadi tujuan hewan berkembang biak yang pertama itu untuk melestarikan keturunannya agar hewan tersebut tidak punah. Lalu yang kedua, untuk memenuhi hasrat biologis. Kalau ini sudah jelas ya, baik hewan maupun manusia itu punya insting untuk menyalurkan hasrat biologisnya. Dan yang ketiga, untuk meneruskan sifat keturunannya. Nah, langsung sekarang kita masuk ke macam-macam perkembangbiakan pada hewan. Secara umum, perkembangbiakan pada hewan itu dibagi menjadi dua, yaitu ada perkembangbiakan aseksual dan perkembangbiakan seksual. Perkembangbiakan aseksual yaitu perkembangbiakan yang tidak melalui fertilisasi atau tidak melalui peleburan sel ovum atau sel telur dan sel sperma. Nah, macamnya apa saja untuk perkembangbiakan aseksual itu? Yang pertama itu ada pertunasan atau budding, lalu ada fragmentasi, lalu yang ketiga itu membelah diri, dan yang keempat partenogenesis. Lalu kita bahas yang pertama dulu atau pertunasan. Pertunasan atau budding itu adalah cara perkembangbiakan dengan membentuk tonjolan dari dinding tubuh induknya. Ini terjadi pada hidra. Tonjolan tersebut akan berkembang menjadi mulut dan tentakel. Selanjutnya, jika hewan tersebut sudah cukup dewasa, maka akan melepaskan diri dan tumbuh menjadi individu baru. Lalu yang kedua ada fragmentasi, yaitu cara perkembangbiakan dengan memotong bagian tubuh individu baru. Ini terjadi di mana? Terjadi di cacing pipih, yaitu planaria. Jadi cacing pipih itu ada bagian posterior atau bagian kepala dan bagian anterior. Saat kita memotong menjadi dua bagian, maka akan tumbuh bagian-bagian baru. Misalnya kita potong bagian anteriornya, maka akan tumbuh bagian posteriornya. Jika kita potong bagian posteriornya, akan tumbuh menjadi bagian anteriornya. Begitu seterusnya. Jadi fragmentasi ini terjadi pada hewan-hewan yang memiliki daya regenerasi yang sangat tinggi. Yang ketiga yaitu membelah diri. Membelah diri ini disebut juga dengan pembelahan biner, yaitu di mana satu individu berkembang menjadi individu baru dengan cara membagi inti selnya menjadi dua dan membagi sitoplasmanya menjadi dua. Ini contohnya hewan apa? Contohnya adalah amoeba. Jadi dari satu sel amoeba dia membesar, lalu terbagilah inti sel amoeba itu menjadi dua, lalu terbagilah sitoplasmanya menjadi dua bagian. Dan jadi dari satu sel amoeba akan menjadi dua sel, lalu masing-masing akan berkembang lagi menjadi sel-sel selanjutnya. Lalu yang keempat ada partenogenesis. Partenogenesis yaitu cara perkembangbiakan di mana sel kelamin betina atau ovumnya itu berkembang tanpa melalui pembuahan dari sel sperma. Ini terjadi pada kelompok-kelompok serangga seperti kecoa, lebah, kutu air, dan kutu buku. Kalau pada lebah, kita kan sering mengenal ada lebah jantan, ada lebah betina, dan ada lebah pekerja. Partenogenesis ini akan menghasilkan lebah jantan yang steril atau tidak bisa membuahi. Lalu pada kecoa, partenogenesis ini akan menghasilkan kecoa betina yang tidak memiliki sayap. Jadi partenogenesis ini akan menyebabkan terjadinya individu yang steril yang tidak bisa membuahi dan individu yang fertil yang bisa membuahi.
Untuk yang selanjutnya yaitu perkembangbiakan secara seksual. Perkembangbiakan secara seksual adalah perkembangbiakan yang melalui fertilisasi, yaitu meleburnya sel ovum atau sel telur dan sel sperma. Nah, ini ada beberapa macam. Sebelum kita masuk ke macam-macam perkembangannya, kita bahas dulu apa itu fertilisasi. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, fertilisasi ini bertemunya sel kelamin betina dan sel kelamin jantan. Fertilisasi ada dua, yaitu eksternal dan internal. Fertilisasi eksternal itu fertilisasi yang terjadi di luar tubuh individu betina. Biasanya terjadi di lingkungan perairan. Ini terjadi pada hewan-hewan seperti ikan dan katak. Jadi mula-mula ikan betina akan memijahkan ovumnya ke air, lalu si ikan jantan akan memijahkan spermanya di atas ovum ikan betina yang sudah dipijahkan tadi. Nah, kekurangan dari fertilisasi eksternal ini sangat terpengaruh dengan lingkungan dan juga rawan dimakan oleh predator. Lalu yang kedua adalah fertilisasi internal. Fertilisasi internal itu terjadi di dalam tubuh individu betina, yaitu pada saluran telur. Jadi fertilisasi ini lebih aman karena tidak bakal dimakan oleh predator dan tidak terpengaruh oleh kondisi lingkungan. Nah, lalu untuk macam-macam perkembangan embrio itu kita mengenal ada hewan ovipar, lalu vivipar dan ovovivipar. Untuk yang pertama yaitu ovipar. Ovipar yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, berarti ini nanti kita kenal ada telur unggas, itu ada struktur-strukturnya. Yang pertama itu paling luar adalah cangkang telur. Fungsinya untuk apa cangkang telur? Fungsinya untuk melindungi bagian dalam dari isi telur tersebut. Lalu ada bagian membran vitelin, yaitu untuk pelindung dari embrio. Lalu ada bagian kalaza. Kalaza yaitu bagian tali yang fungsinya menjaga kuning telur dan juga embrio tetap pada tempatnya. Lalu ada bagian yolk atau kuning telur yang merupakan cadangan makanan bagi embrio tersebut. Nah, yang bagian keping germinal ini adalah calon embrio yang nantinya berkembang menjadi individu baru. Lalu ada rongga udara yang fungsinya untuk menampung sisa-sisa ekskresi atau sisa metabolisme dari embrio yang sedang berkembang. Nah, untuk ovipar ini kita bisa mengenalinya dari ciri-cirinya. Yang pertama itu tidak memiliki daun telinga, dan yang kedua tidak memiliki kelenjar susu. Yang ketiga, tidak menyusui anaknya. Dan yang keempat, embrio berkembang di dalam cangkang telur. Jadi embrio ini mendapatkan makanannya dari cadangan makanan yang ada di dalam telur. Contohnya unggas, ayam, dan juga jenis burung-burung. Dan yang kedua yaitu hewan-hewan vivipar, yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kalau dengan cara melahirkan, berarti embrionya itu berkembang di dalam rahim individu betina. Lalu dari mana mereka dapat makanan? Makanannya didapat dari plasenta, pertukaran zatnya pun melalui darah ibu, darah induknya untuk dibuang ke lingkungan. Untuk contoh-contoh vivipar itu adalah semua hewan mamalia itu vivipar kecuali satu hewan mamalia platypus. Lalu untuk selanjutnya yaitu ovovivipar. Ovovivipar yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur namun juga melahirkan. Mengapa bisa demikian? Jadi hewan-hewan ovovivipar itu mereka menghasilkan telur, namun telurnya tidak langsung dikeluarkan oleh individu betina. Telur tersebut tetap berada di dalam tubuh individu betina, lalu si embrio berkembang di dalam telur tersebut. Setelah cukup dewasa, individu tersebut akan menetas dan keluar melalui tubuh individu betina, sehingga seolah-olah kelompok hewan ovovivipar ini melahirkan anak.
Untuk cirinya dia sama dengan ovipar, tidak punya daun telinga, tidak menyusui anaknya, tidak mempunyai kelenjar susu. Sekian materi tentang sistem perkembangbiakan hewan kali ini. Semoga materi ini bisa bermanfaat buat adik-adik. Jangan lupa tonton video lainnya di channel TPB Gajah Mada.